Baik, kita mulai. Jadi, judul kuliah kita itu adalah program literasi digital ya. Baik. Nah, ini yang jadi berita buruk ya salah satu. Benarkah netizen Indonesia paling tidak sopan? Jadi ada yang namanya indeks keberadaban digital Indonesia terburuk se-Asia Tenggara. Waduh, jangankan dunia ya, se-Asia Tenggara saja kita disebut sebagai terburuk ya dari laporan yang judulnya itu Digital Civility Index atau DCI. Ini meskipun dibuat oleh Microsoft, tapi ini diadopsi oleh banyak lembaga untuk melihat apa itu pemanfaatan internet di sebuah negara. Betul bahwa internet itu mempermudah hidup, betul bahwa komunikasi pengiriman data ya terutama media sosial misalkan banyak menyambungkan orang-orang dari tempat yang berjauhan bisa seakan-akan berhadapan dengan mudah, tetapi ternyata itu saja tidak cukup, itu saja ternyata juga malah membuat sesuatu yang negatif ya. Jadi daripada memperbaiki diri itu banyak netizen yang katanya menyerang, menjelek-jelekan si Microsoft dengan berbagai alasan, dengan berbagai kata-kata yang tidak sopan. Padahal salah satu ukurannya untuk menyebutkan netizen Indonesia paling tidak sopan itu adalah banyaknya kata-kata yang tidak layak seharusnya disampaikan di internet. Jadi orang kadang-kadang lupa karena di internet itu kita punya kemampuan untuk anonim. Bisa pakai nama palsu. Halo Laode, Ya Pak, anonim itu apa ya? lebih ke kayak misterius gitu nih Pak. Jadi si Misterius. Waduh, mana si misterius ya. si identitas pemilik si identitas orangnya teh gak diketahui gitu nih Tidak Pak. diketahui. Ya, Halo Ratu, Iya, betul, Bapak. betul tidak diketahui? Ya, betul. Yakin? Gimana menurut Rinzani? Benar, Pak. Hah? Wah, Betul. gimana ini? Ya, tolong jangan berpendapat bahwa karena anonim ya, tidak bernama atau pakai nama alias ya, namanya Laode Arasi tapi pada saat di Twitter Anda pakai nama alias Iron Man misalkan ya atau Batman ya silahkan ya man-man yang lain ya. Bukan artinya Laode itu tidak akan dikenal. Kenapa sekarang banyak orang yang pakai nama alias ya, tetap aja ditangkap sama polisi karena dia misalkan posting berita yang tidak benar dan meresahkan masyarakat. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Coba bayangkan ya, Anda di kampus ya, misalkan ya ini tolong jangan sampai kejadian ya. Ada mahasiswa menghina mahasiswa yang lainnya atau berkata tidak sopan dengan dosennya. Halo Fatih, itu menguapnya tolong ditutup. Aduh. Nah, ini kan di dunia nyata ya, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mengejek, menghina. Tapi itu akan menimbulkan apa ya? Feedback yang tidak baik. Orang bakalan marah,
orang bakalan merasa dilecehkan. Saya yakin orangnya bakalan melawan dengan berbagai cara. Nah, di dunia maya, kadang-kadang hal seperti ini dilupakan bahwa di balik kata-kata yang Anda baca di WhatsApp, di Facebook, foto di Instagram, ya, dan yang lain-lainnya, itu ada manusianya. Ada orang yang punya perasaan, punya 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 kultur yang mungkin berbeda, punya tingkat pendidikan yang juga mungkin berbeda karena tidak langsung berhadapan muka, karena tidak langsung melihat mata. Kadang-kadang orang suka lupa dalam memposting sebuah komentar. Sehingga skor kesopanannya ini sangat rendah. Coba lihat tuh. Indonesia urutan ke-29 dari 32 negara. Kita juara keempat gitu loh, dari bontot. Apa yang bisa dibayangkan? Ada seorang ibu nanya sama anaknya pada saat sudah dibagi rapot. Nah, kamu juara keberapa? Juara kedua, Bu. Dari depan? Bukan. Dari belakang? Bukan pujian yang dia dapatkan. Mungkin malah dimarahi sama ibunya. Ini akan sangat ini ya menurut saya sudah sampai taraf memalukan. Bagaimana ternyata literasi digital atau yang seperti minggu lalu kita pelajari digital quotient itu sangat rendah. Jadi skalanya di sini besar, tapi sebetulnya semakin besar itu semakin tidak bagus. Ya, jadi negara kita tuh banyak sekali yang kurangnya. Skor korupsi itu masih rendah. Ya, kesopanan netizen masih rendah. Mungkin kita bersyukur ya. Salah satu skor yang paling tinggi di dunia olahraga, bulu tangkis, itu hebat kemarin. Menjuarai Piala Thomas. Yang lain-lain itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, ternyata yang paling membuat skor keberadaban negara kita rendah, ini didorong paling banyak oleh kelompok usia dewasa. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ayah ibunya itu literasi digitalnya jeblok, digital quotientnya tulalit, pas-pasan, tidak tahu sopan santun di internetnya, apa yang bisa diajarkan untuk anak-anaknya generasi berikutnya? Lah kan ini mengerikan sekali. Ya maaf kalau saya menggunakan istilah kalau orang tuanya bangsat, besar kemungkinan anaknya jadi bangsat. Karena itu yang dia lihat sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau ayah ibunya biadab di dunia maya, ya maaf saja kalau anaknya memang tidak akan jauh dari sana. Ini hal yang coba kita hindari, ya karena tidak ada keuntungannya. Hanya membuat malu, dalam beberapa kasus bahkan sampai jadi urusan hukum. Pencemaran nama baik lah, penyebaran berita bohong, ya, terus transaksi abal-abal, penipuan, sampai dengan tersebarnya video seks misalkan, karena ketidakpahaman di bidang digital. Kenapa sampai kita butuh? Kenapa sampai ada ukurannya Digital Civility Challenge? Itu yang jadi ukuran dari si Microsoft itu ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana membuat internet itu menjadi tempat yang lebih baik, tempat yang lebih aman.
Internet tempat yang aman? Tidak, apalagi untuk anak kecil. Mungkin Anda pernah dengar berita, ya, bukan anak kecil tapi ya, orang dewasa malah, ya, seumuran Anda, kenalan di Facebook, terus mau kopi darat, terus diculik, ada yang diperas, ada yang ditipu, ada yang diperkosa. Karena silau dengan postingan di media sosial. Percaya kalau posting dia di Facebook itu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unpas, percaya bahwa itu dia fakultas ini mahasiswa. Bahwa dia itu anaknya seorang miliuner, percaya. Bahwa dia itu punya banyak mobil, percaya karena lihat foto-fotonya. Belum tentu. Ingat yang saya sebutkan sebagai social engineering. Apa tujuannya? Jadi idealnya ini ada 4 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita hidup dengan aturan yang baik, golden rule. Apa yang baik di masyarakat, di lingkungan sosial kita, juga cukup baik untuk dilakukan di internet. Demikian juga sebaliknya. Apa yang menurut lingkungan sosial kita, agama kita yang kita pegang, itu tidak baik, tolong jangan dilakukan di dunia maya. Anda akan berperilaku berempati. Anda akan berperilaku apa? Memperhatikan orang lain, perasaan orang, compassion. Anda akan ramah sama orang, kindness, dalam setiap interaksi. Anda punya respect sama orang. Kenapa tadi saya misalkan menegur mahasiswa yang menjadikan video Zoom meeting ini sebagai kaca untuk merapihkan rambutnya? Itu tidak respect sama dosen. Tidak respect dengan teman-teman sekelas dalam Zoom meeting. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak respect, tidak menghargai dirinya sendiri. Itu yang lebih parah. Jangan pikirin orang lain dulu lah. Pikirin diri sendiri. 1. Respect dengan diri sendiri. Anda tidak mungkin dihormati orang lain kalau Anda tidak hormat dengan diri sendiri. Dan hormat dengan perbedaan. Respect difference. Hati-hati, ya, apalagi kita di Indonesia. Ratusan suku, ratusan bahasa, latar belakang budaya, agama, itu punya nilai-nilai yang berbeda. Bagaimana kita bisa bersatu? Kita pakai Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara kita. Tolong ya, karena ada beberapa perilaku yang di internet itu cuma lihat kebinekanya doang, kebedanya doang. Bisa hancur negara kita kalau kita hanya melihat perbedaan. Tapi Anda juga harus sadar bahwa perbedaan itu sama. Sebentar nih, saya tanya dulu. Halo Gris. Grisela. Halo Bapak, Halo Grisela, ini ada di mana? di rumah, di Iya, kamar, di rumahnya di mana? di kamar, Bukan di kamarnya, tempatnya, kotanya. Saya nggak nanyain ya. di Garut. Di Garut, ini susah nyebut Garut. Nih, saya tanya nih, pernah tidak Anda pada saat ngobrol dengan teman, tatap muka, ngobrol langsung lisan, tapi salah paham? Pernah Bapak? Pernah. Siapa yang belum pernah mengalami itu? Bohong kalau menyatakan belum pernah. Ya.
Jadi Anda bisa bayangkan bertatap muka, melihat wajah, saling pandang, ngobrol, pakai lisan, itu saja masih bisa salah paham. Apalagi dalam dunia digital. Maksud Anda bercanda menuliskan sebuah posting dianggap oleh orang lain itu sebagai menghina. Maksud Anda serius, malah sama teman-teman yang lain dalam media sosial dianggap bercanda. Anda posting yang menurut Anda sesuatu yang berguna, malah ada teman yang tersinggung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba lebih difikirkan lagi. Ya, sekali lagi, di balik kata-kata yang ditulis di WhatsApp, di media sosial yang lain, itu ada orang yang ngetik. Orang yang punya perasaan, punya kultur yang mungkin berbeda, punya agama yang mungkin berbeda, punya pandangan hidup yang mungkin berbeda, punya pendidikan yang mungkin berbeda. Hati-hati nih. Ya, Anda sekarang misalkan punya WhatsApp group dengan teman-teman SD. Sudah berbeda loh. Anda sekarang jadi mahasiswa, sedang menikmati hidup, menikmati fasilitas kehidupan di bidang pendidikan. Loh, jangan-jangan teman Anda yang lain mah sedang susah-susahnya bekerja. Malah ada yang sekarang misalkan dipecat gara-gara pandemik. Jadi kalau posting sesuatu orang pakai perasaan dulu gitu loh. Jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, gimana caranya? Pause before replying. Pikirkan dulu baik-baik. Apakah yang saya sampaikan itu benar? Apakah yang saya sampaikan itu ramah? Apakah yang saya sampaikan itu bermanfaat? Kalau jawabannya tidak, jangan. Kalau jawabannya ya silahkan. Jangan cepat-cepat ya. Ayo, siapa yang pernah punya masalah ngirim WhatsApp? Jadi salah paham gara-gara typo. Aryo, Putra, pernah salah ketik? Pernah, Pak. Sampai orang lain bingung kan ya. Si Aryo teh nulis naon ya teh dan seterusnya ya. Jadi ada yang salah nulis itu ya. Tetangganya orang bule ya dia nanya sama itu mas kirim message sampai ribut sama orang bulenya. Maksudnya dia pinjam wifi ya. Yang ditulis adalah bukan wifi tapi wife. Istri. Wah ya itu mah ribut tuh. Si bulenya langsung ngamuk. Ngapain kamu mau pinjam istri saya? Padahal itu typo. Nah hal seperti ini juga harus Anda perhitungkan. Ya, bukan artinya saya nggak pernah bikin kesalahan loh. Ya, kadang-kadang juga saya bikin kesalahan. Salah ketik. Ya daripada di delete ya bikin malu gitu loh si pesannya ya pakai ini saja gitu di bawahnya. Maksudnya ini loh gitu supaya menghindari kesalahpahaman. Ya. Tata bahasa ya tolong diperhatikan jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai menyebutkan nama teman dengan nama sukunya ya. Si Batak, si Sunda. Itu mungkin Anda maksudnya bercanda, tapi mungkin ada orang yang menerimanya salah, merugikan itu dalam pertemanan nanti. Dan yang terakhir ini adalah stand up for myself and others. Coba kita manfaatkan internet itu untuk berbagi. Internet itu untuk membuat orang lebih nyaman. Ya, ada orang sakit, rasanya tidak berlebihan kalau Anda kirim pesan sama teman Anda sekarang yang hari ini sedang sakit, cepat sembuh ya, aku doain.
Kalau satu kota Anda lagi kelebihan uang, boleh makan ini nggak? Ntar aku kirim pakai GoFood. Aduh, itu mah lebih lebih ini Anda memanfaatkan teknologi, Anda menjalin silaturahmi, Anda nolong teman Anda. Kalau ada teman yang ayah ibunya misalkan meninggal atau keluarganya, Anda ngirim pesan yang membesarkan hati, ya, yang mendoakan. Itu hal sederhana. Ada teman yang ulang tahun, ya, berikan ucapan selamat ulang tahun. Jangan ujung-ujungnya minta ditraktir, ya itu mah bukan pesan yang ini, bukan pesan yang bagus, ya. Banyak juga beberapa kemudahan. Contohnya, ya, saya suka dapat email itu dari change.org. Banyak orang yang membuat petisi mengenai bagaimana memperbaiki lingkungan, bagaimana memperbaiki society masyarakat, bagaimana memperbaiki pemerintah. Meskipun banyak orang yang meragukan, ini benar nggak sih bermanfaat atau tidak? Tapi dalam beberapa kejadian, terutama kalau misalkan para pemimpinnya, para pejabatnya itu melek digital, itu dapat perhatian. Contoh, ya saya dapat email, minta dukungan petisi. Kenapa? Karena di satu provinsi, di satu kabupaten, itu ada perusahaan yang mencemari sungai, merusak lingkungan masyarakat. Dia minta dukungan supaya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsinya itu bisa turun tangan menanggulangi hal tersebut. Petisinya ditandatangani oleh puluhan bahkan ratusan ribu orang. Dan itu terdengar oleh gubernurnya. Gubernurnya cakap digital. Gubernurnya punya skill digital. Dia memperhatikan bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi. Langsung bikin konferensi pers, langsung bikin pernyataan. Ada beberapa yang langsung juga bicara di media sosial. Akan segera ditangani. Banyak sekali masalah di kita, terutama masalah hukum nih, yang diakibatkan karena kurangnya literasi digital. Anda mau menolong orang, hati-hati sekarang. Ya, kalau mau nolong orang lewat lembaga-lembaga yang resmi. Dapat uang nih, mau infak. Infaknya online saja. Lewat e-banking Anda bisa infak melalui dompet duafa, melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Tolong, jangan sampai ketipu sama permintaan sumbangan yang tidak jelas. Sama ya, seperti kita ngasih uang ke pengemis di pinggir jalan. Jangan, karena sekarang banyak yang pengemis itu jadi profesi. Jadi cara orang untuk penghidupan, bukan karena miskin. Sebaiknya itu disalurkan lewat lembaga-lembaga yang memang kredibel. Nah, ini challenge-nya, ini tantangannya. Tantangan di bidang informasi bagaimana? Coba dilihat ini. Coba saya tanya sama siapa nih? Sama Adadin. Halo Adadin. Ya Pak, Bagaimana Anda membedakan antara berita yang benar dan berita yang bohong? Halo Adadin? eh, menurut saya membedakan berita yang benar mana yang bohong itu dari
Wah, lama. Ada yang bisa bantu? Zulfikar? Tapi Pak bisa bantu. Halo Zulfikar? Iya, Pak. Bagaimana Anda membedakan antara berita yang benar dan berita yang baik? Ya? Waduh, lama juga ini pausnya. Muhammad Rafli? Muhammad Rafli? Ya, Pak, ini Pak, bentar. Dibaca dulu. Waduh, pada lama ya mikirnya. Ternyata bukan hal yang mudah ya membedakan berita yang benar dan berita yang tidak benar. Jadi jangan salahkan saya kalau ternyata mahasiswa itu masih banyak yang tertipu oleh berita bohong. Kenapa? Karena kebanyakan ini ternyata porsi untuk menerima berita dari media sosial itu dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi hati-hati bahwa yang ada di internet itu belum tentu benar. Hati-hati kalau di WhatsApp Anda, di WhatsApp keluarga, menerima pesan yang ada tulisannya forwarded many times. Belum tentu itu benar. Anda harus dibiasakan mencari dari referensi, lebih dari satu referensi untuk memastikan bahwa itu benar. Tolong jangan Anda nganggap enteng ya hal yang berkaitan dengan hoax. Nih, cerita. Untung terjadinya bukan di Indonesia, tapi di India. Ada orang di sebuah desa kemalaman mau nginep di desa tersebut karena dalam perjalanan. Boro-boro disambut oleh penduduk desanya, malah dipukuli sampai mati. Kenapa? Karena ternyata sebelum orang itu ada nyampe ke desa tersebut, sudah beredar pesan berantai di grup WhatsApp yang menyebutkan ada penculik anak-anak yang sedang berkeliaran di sekitar desa tersebut. Jadi Anda bisa bayangkan dalam sebuah kejadian, orang yang menerima berita hoax itu menjelma menjadi pembunuh. Belum terhitung lagi di kita ya, yang putus hubungan, yang putus kekerabatan, putus silaturahmi gara-gara berita hoaks yang tidak benar. Dengan mudahnya kita menunjukkan seseorang itu salah, seseorang itu jahat tanpa melihat dari segala sisi. Pastikan pada saat Anda menerima berita yang menghebohkan itu, Anda cek dan recheck. Kira-kira bagaimana ngeceknya ya? Siti Hoirun? Halo, Siti Hoirun? Gimana kira-kira mengecek berita bohong? Untuk mengecek berita, kedengeran nggak Pak? Ya, silahkan. Untuk mengecek berita bohong itu lebih baik kita lebih explore dan lebih sering membaca. Jadi Betul. literasi Membaca dari pembacaannya mana? lebih ditingkat dari sosial media atau dari tempat-tempat tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat tertentu? Kan saya sudah bilang, ya, menurut hasil survei, Facebook itu salah satu tempat berita bohong terbesar. Disusul oleh Instagram. Tapi ternyata orang banyak yang percaya gitu loh. Robi Firmansyah bisa bantu? Ya, apa kenapa?
Halo? Ya, Bagaimana Anda membedakan berita bohong dan berita benar? pertama mungkin mencari sumbernya dulu, Pak. Apa yang dimaksud dengan sumber? Misal kalau di media online dari misalnya yang terkenal Detik. Betul, ya, bisa dari TV, bisa dari Detik. Kalau perlu Anda melakukan studi banding dari koran di dalam negeri dengan di koran luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini yang kelihatannya sederhana, ternyata juga di antara Anda banyak yang masih bingung. Ya, informasi itu ditelan bulat-bulat seakan-akan semuanya sebuah kebenaran. Nah, ini ternyata tidak termasuk dalam cakap digital, ya. Jadi ini adalah 7 agenda pembangunan, ya, RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah atau apa, saya juga kurang ingat singkatannya. Tapi harus Anda perhatikan, ya, salah satunya yang mungkin jadi highlight dalam kuliah kita adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Kesenjangan. Ada sebuah istilah di dunia TIK, dunia informatika, tolong ditulis, siapa tahu nanti ditanyakan. Itu adalah digital divide. Kesenjangan digital. Jadi bukan cuma ekonomi saja, khususnya di negara kita ada kesenjangan, tapi ada yang namanya kesenjangan digital. Anda bisa dengan mudah kuliah pakai laptop, pakai smartphone, punya wifi di rumah. Ya, bisa mendengar suara saya dengan jelas, saya bisa melihat wajah-wajah Anda dengan jelas meskipun sebagian itu tidak mau melihatkan mukanya dengan berbagai alasan. Anda termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena ternyata tidak semua mahasiswa di negara kita tercinta ini mempunyai fasilitas seperti yang Anda miliki sekarang. Ada yang satu keluarga, 3 anak, semuanya sekolah, ayahnya cuma punya satu smartphone, rebutan. Ada yang mau kuliah saja sampai harus ngungsi ke kuburan atau ngungsi ke pinggir jalan. Kenapa? Karena sinyalnya lebih bagus dibandingkan dengan di rumah. Sementara Anda nyaman di kamar masing-masing. Itu saja masih ada beberapa yang malas-malas tidak ikhlas kuliah. Ya, terkutuklah Anda kalau tidak bersyukur. Maaf ya, saya sebut terkutuk karena menurut agama saya orang yang tidak bersyukur itu straight to hell. Apakah di dunia seperti itu? Sama, bahkan di Amerika Serikat pun yang disebutkan dengan superpower. Tidak semua orang punya fasilitas internet yang memadai. Karena jaringannya atau mungkin karena terlalu mahal untuk beli pulsa, untuk beli fasilitas wifi. Bagaimana di Eropa? Sama. Bagaimana di Asia? Apalagi. Bagaimana di Afrika? Afrika paling parah itu. Afrika Tengah itu paling kacau itu, nggak ada jaringan internet. Nah, bagaimana masyarakat kita dibantu oleh pemerintah bisa mengurangi kesenjangan khususnya di bidang digital? Ya, salah satu tantangan di negara kita itu adalah luas, pulau-pulau, laut, ya. Ya kemarin kan pernah ada berita ya masalah Telkomsel sama IndiHome. Ternyata jaringan kabel internet bawah lautnya itu bermasalah. Dan belum semuanya di negara kita itu bisa
menikmati fasilitas internet seperti yang Anda nikmati sekarang. Masih banyak yang belum. Dari sisi jaringan, dari sisi internet, dari sisi hardware ya. Meskipun ya kecenderungannya sekarang misalkan smartphone itu tambah lama, tambah murah ya. Di sisi pemerintahan semuanya dibangun untuk serba digital. Ngecek masyarakat untuk mencegah mengurangi penyebaran pandemi COVID pakai aplikasi digital namanya Peduli Lindungi. Ya, untuk mendaftar semua masyarakat pakai KTP, pakai yang digital, KTP. Ya. Dan ini harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai strata sosial. Dalam beberapa kasus di beberapa negara maju, yang namanya jalur internet, yang namanya fasilitas internet, ini sudah dianggap setara dengan HAM, hak asasi manusia. Jadi kalau ada negara yang tidak sanggup menyediakan layanan internet untuk masyarakatnya, dianggap sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia. Ya, punten ya, tolong jangan sebut-sebut Korea Utara, itu mah beda lagi soalnya. Ya, negara aneh itu mah. Ya. Bahkan negara dengan dasar komunis sekalipun seperti Republik Rakyat Cina, ya mereka tetap punya internet. Meskipun membuat sarana dan prasarana milik mereka. Mereka nggak pakai Google misalkan, pakai Weibo, ya tetap saja khusus untuk masyarakat di sana tetap dilayani oleh pemerintah. Oke, jadi itu akan dianggap sebagai di satu sisi itu adalah hak asasi manusia, di sisi lain ya untuk empowering society, untuk memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakatnya bukan cuma pakai, ujung-ujungnya ribut, terus bermasalah hukum. Tapi pakai, dapat keuntungan, ya, dan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi. Jadi kalau kita lihat arah yang mungkin kita bisa contoh ya di slide ini adalah adopsi pemanfaatan teknologi global. Big data, IoT, artificial intelligence, dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Ya, kemarin saya baca berita katanya bahwa untuk transfer honor untuk tenaga kesehatan ada yang transfernya sampai 2 kali. Jadi yang lain nggak dapat, ada yang dapat 2 kali gaji. Sementara transfernya adalah transfer digital. Sementara datanya itu ternyata tidak up to date. Hati-hati ya, yang namanya data informasi ini bukan hanya berhenti di komputer, di laptop, di smartphone, tapi bisa berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bayangkan, orang bisa menganggap itu sebagai ketidakadilan karena ternyata pemahaman orang yang seharusnya melindungi dan mengelola data itu juga tidak care, tidak capable, tidak cakap. Nah, ini bagaimana kebijakan dan strategi, salah satunya adalah misalkan penggelaran infrastruktur fixed broadband. Ya, sekarang sudah cukup banyak kemajuan. Saya masih ingat dulu waktu ayah saya pertama kali punya handphone, ya, pertengahan tahun 90-an. Itu handphone itu kalau dibawa keluar Bandung udah gak bisa dipakai telepon. Jangkauannya sangat terbatas.
Kalau sekarang Anda sepertinya bisa telepon, bisa akses internet dari manapun. Baik yang tersedia gratis, misalkan di taman, di mall, atau di tempat pemerintahan, ataupun yang Anda sudah langganan. Ya, bahkan di tempat-tempat wisata yang dulunya cukup terpencil, ya di pulau-pulau di Lombok misalkan, itu sudah cukup banyak tower-tower Telkomsel. Sehingga kita bisa komunikasi dengan mudah ke seluruh dunia. Tetapi ternyata belum semuanya terjangkau. Ya, dan juga dari sisi harga untuk sementara kalangan masyarakat, ya biaya untuk internet itu masih terbilang mahal. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Bagaimana mungkin orang bisa belajar dengan baik kalau materi pembelajarannya sangat mahal? Baik, arah kebijakan yang lain adalah meningkatkan, misalkan memfasilitasi pertumbuhan startup. Halo Zulfikar, startup itu apa ya? Anda pernah dengar istilah startup company? Ya Pak, Ya? Pernah dengar istilah itu? Belum. Yedi Rizky Anugrah, Jawa, pernah dengar istilah startup company? belum Pak. Belum. Siapa yang pernah dengar? Izin menjawab, Bapak. Ya, halo? Izin menjawab, Bapak. Ya, silahkan. Farel NPM 211000295. Startup company itu seperti perusahaan dalam tahap pengembangan, Bapak. Dalam tahap pengembangan yang secara masif menggunakan Aku kurang tahu, Bapak. menggunakan teknologi digital. Ya, Gojek, Tokopedia itu dimulainya sebagai startup. Terus apa hubungannya dengan sarjana hukum, Pak? Kenapa kami mesti bikin startup? Ya, bisa ya jawabannya, bisa tidak. Bukan tidak mungkin Anda nanti membuat lembaga bantuan hukum virtual. Nggak perlu Anda ketemu sama klien, semuanya sudah memanfaatkan aplikasi. Kenapa dokter sekarang punya Halodoc? Orang bisa diskusi, bisa bertanya, ya, ke dokter menggunakan aplikasi yang namanya Halodoc. Kenapa nanti tidak bertanya untuk urusan hukum, pidana, perdata, dan lain-lain? Kenapa tidak? Karena teknologi memungkinkan hal itu. Loh, jangan-jangan nanti pada saat Anda sudah praktek dokter, praktek jadi sarjana hukum, ya pengadilan bisa dilaksanakan secara virtual. Seperti yang kita lakukan sekarang. Dengan teknologi terbaru seakan-akan pengadilannya memang ada. Memang terjadi. Padahal dilaksanakan dari berbagai tempat yang berbeda. Lah bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau si sarjana hukumnya tidak cakap digital, tidak punya sense of teknologi. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan, ya. Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan. Semuanya serba industrinya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga
ya selain program cakap digital juga didukung oleh jargon-jargon ya. Apa tuh jargon deh ya, yel-yel kayak gitu kali ya. Makin cakap digital karena sudah membuktikan negara yang masyarakatnya cakap digital itu tingkat kemakmurannya semakin baik. Bukan cuma urusan software, hardware, ya, dan seterusnya, tapi sudah ke urusan peningkatan ekonomi masyarakat. Bukan tidak mungkin nanti Anda jadi sarjana hukum yang praktek dari rumah. Anda melakukan konsultasi hukum cukup dari rumah saja. Jadi konsultan hukum gitu loh. Gak perlu ketemu sama klien. Tapi bagaimana Anda bisa tetap punya banyak klien? Bukan cuma di Jawa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Kalau perlu sampai ke ASEAN. Akan mempertinggi tingkat persaingan. Tuh, lihat. Sampai Pak Jokowi tampil. Ya, ini sebagai program nasional. Tujuannya adalah bebas dari misinformation atau disinformation dan memerangi hoax. Ada orang tidak mau divaksin karena baca berita di WhatsApp. Ada 3 orang yang telah divaksin itu meninggal. Hanya beberapa saat setelah divaksin, langsung ketakutan. Ternyata setelah ditelusuri, di dunia hari itu dilakukan 10 juta vaksinasi. Dan ada 3 orang yang meninggal. Setelah diselidiki, itu juga karena salah orangnya. Karena tidak jujur pada saat mau divaksin. Kan kalau mau divaksin itu harus dalam keadaan sehat. Tekanan darah itu harus baik. Tidak punya penyakit, itu istilahnya komorbid. Nah, orangnya pada saat akan disuntik menyebutkan bahwa dia sehat-sehat saja, padahal tidak. Namanya juga vaksin memasukkan penyakit untuk membuat imun tubuh. Kadang-kadang orang yang sehat saja sudah divaksin rada demam. Apalagi orang yang tidak sehat. Nah, ini yang dibesar-besarkan. Apalagi di negara-negara barat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan tanpa batas. Ujung-ujungnya bagaimana? Korban terus berjatuhan. Ya. Harus meningkatkan produktivitas, meningkatkan pembelajaran jarak jauh, meningkatkan kepedulian sosial, solidaritas, dan gotong royong. Caranya saya sudah cari tadi, sampaikan. Ini 4 pilar, Anda sudah lihat sendiri. Etika, security, cakap digital, budaya digital. Etika, ya, tata krama. Coba perhatikan wajah Anda pada saat Zoom ini. Apakah wajah Anda itu cukup menyenangkan untuk dilihat? Membawa kesan positif dalam kuliah kita? Ya, atau ternyata wajahnya itu menyebalkan. Bikin orang yang bahkan tidak kenal sama Anda pun jadi sebel. Kok kuliah itu masang tampang wajah nantangin sih? Mentang-mentang di rumah kakinya ke atas. Ya, pakai baju seenaknya dan seterusnya. Ya, etikanya maaf saja. Masih kurang. Keamanan digital. Privacy, tolong diingat. Contoh paling sederhana nih. Kalau ada teman Anda yang menanyakan tanggal lahir Anda, hati-hati. Apalagi kalau ada orang asing menanyakan tanggal lahir Anda. Ya, adalah hak Anda untuk menolak menjawab. Kenapa? Contoh. Anda
pakai aplikasi e-banking. Anda punya PIN, Anda punya password. Lupa salah satu atau dua-duanya. Mau Anda di-reset, tanya sama banknya. Bank juga tidak tahu PIN dan password Anda. Tapi biasanya untuk konfirmasi Anda ditanya, 1 nomor rekening, 2 nama, 3 tanggal lahir. Konfirmasi keempat itu adalah nama ibu. Jadi bayangkan kalau ada orang yang bisa semuanya tahu informasi mengenai Anda. Jangan-jangan nanti bisa memalsukan identitas, mengetahui password dan PIN Anda. Rekening Anda dikuras habis. Bukan cuma urusan, kamu mah sombong. Bukan urusan itu, jangan salah paham. Karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah digital skill. Bisa memanfaatkan menggunakan teknologi digital. Ingat ya, orang yang punya mobil, yang bisa bawa mobil, belum tentu jago nyupir. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali kecelakaan yang tidak perlu di jalan raya. Bagaimana dengan media digital? Sama. Ada orang sudah jadi selebgram, ada orang sudah jadi YouTuber. Apakah dia cakap digital? Belum tentu. Apakah dia jago literasi digital? Belum tentu. Dan yang terakhir, tentu saja kita membangun budaya atau kultur digital yang baik. Ya, jangan sampai nanti ada yang putus pertemanan karena media sosial. Justru media sosial itu harus menambah teman, teman yang bermanfaat. Ya, bukan penjahat digital. Apalagi sekarang ya, ada yang istilah namanya predator digital. Nipu-nipu anak-anak di bawah umur. Ada yang diculik, ada yang ya segala rupa lah ya. Ada yang jadi korban pedofili. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali kejadian. Baik, framework literasi digital Indonesia ternyata tidak jauh berbeda dengan digital quotient yang kita pelajari minggu lalu. Ya, sekali lagi ini membuktikan bahwa DQ itu penting sampai diadopsi oleh pemerintah negara kita. Di satu sisi melihat bahwa masih banyak hal negatif terjadi dalam pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain juga ingin meningkatkan pemahaman masyarakat yang lebih baik untuk teknologi digital. Ya, ini contoh ya. Maturity kemarin, kenapa saya sangat mendorong Anda untuk bisa berkolaborasi secara digital. Memanfaatkan Google Drive, Google Doc, memanfaatkan Zoom Meeting, Google Meeting, memanfaatkan video call, WhatsApp dengan sebaik-baiknya, email dan seterusnya untuk mempermudah hidup Anda, untuk menjadikan Anda bagian dari sebuah teamwork. Di sisi lain juga membuat Anda tidak stres kuliah. Karena Anda merasa punya banyak teman yang bisa dimintai tolong, bisa saling bantu-membantu. Kenapa banyak mahasiswa yang, ya kemarin ya contohnya di salah satu prodi, masih di Unpas, itu dari 40, semester 3, itu dari 48
mahasiswa yang terdaftar, kurang dari 30 yang hadir tiap saya ngajar kuliah. Saya tidak yakin mereka tidak punya jaringan internet. Saya justru yakin mereka sudah habis. Habis apa? Habis niat. Mereka merasa sendiri di rumah tuh. Tidak ada yang teman ngobrol. Ujung-ujungnya adalah suntuk, ujung-ujungnya adalah stres. Yang keluar adalah malas kuliah. Kenapa malas kuliah? Cuma nambah stres. Artinya apa? Tidak cakap secara digital. Dengan bantuan teknologi digital, meskipun diam di rumah, tidak akan menghalangi Anda untuk bersosialisasi. Tidak menghalangi Anda untuk berkolaborasi. Tetapi semuanya itu kolaborasi, sosialisasi, dan seterusnya itu yang sehat dan mendukung pembelajaran Anda di Unpas, bukan yang merugikan. Ya, ini sudah Anda lihatlah kemarin ya websitenya. Nah, ini sudah saya bahas juga tadi bahwa penguasaan teknologi itu tidak sama dengan cakap digital. Punya laptop, punya smartphone, punya segala rupa yang berbau internet itu bukan jaminan orang itu cakap digital. Ya, ada orang kaya tidak jaminan dia tuh berbudaya dan beretika. Tolong jangan silau dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, ini silahkan dibaca saja ya. Saya yakin Anda sudah cukup pahamlah dengan pemanfaatan internet dan perangkat keras. Oke. Itu materi kuliah kita hari ini.